Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artiaswari Anissa Nur Setiawati dengan NIM 2121211123. Akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Sebelum masuk tentang sumbernya atau macam-macamnya, kita bahas tentang pengertian hukum Islam terlebih dahulu. Pengertian hukum Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sumber hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Jadi hukum Islam dan sumber hukum Islam itu agak berbeda. Nah, macam sumber hukum Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Nah, Al-Quran pengertian singkatnya adalah kalam Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis, itu sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu ijma, salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu atau analogi. Jadi qiyas itu hampir sama dengan analogi. Nah, itu dia sumber hukum Islam yang akan saya ulas di presentasi saya kali ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu yang sudah saya bahas tadi, dia adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah, kerasulan, dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai kalam Allah dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan walaupun manusia itu adalah orang pintar. Nah, jadi dalam surat Al-Isra ayat 88 dengan arti katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 32 yang berarti, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi al-hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai memberi keterangan, pentakis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Jadi itu ya teman-teman. Hadis itu adalah sumber hukum yang kedua yang fungsinya yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, ijma. Oke, Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Mularref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauzia Tunai. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Ijma dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syar'i ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu. Lanjut, yang keempat yaitu qiyas.
pakai sumber hukum Islam selanjutnya, yakni kias atau analogi. Kias adalah bentuk sistematis yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma'. Nah, cukup sekian dari saya. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.